Selamat datang di Brilio Pesta Bola 2022. Sudah sampai grup C bersama saya Faris dan Titis Widya Pemoko. Tos dulu Faris. Mantap sekali. Ya. Di grup C ini kita akan melihat ada 4 tim yang akan bersaing dan memperebutkan 2 tiket menuju 16 besar. Ada Meksiko, Polandia, Arab Saudi, dan yang ditunggu-tunggu kapan nih bakal juara, Argentina. Oke, kita bahas dari Meksiko dulu mungkin ya. Ya. Sejak Piala Dunia 1994, Meksiko adalah negara yang selalu konsisten lolos 16 besar. Ya, betul. Dan ya gitu aja gitu. Jadi Meksiko ini tim yang paling mudah diprediksi sepanjang sejarah Piala Dunia. Ya. Alasannya apa? Alasannya tadi Faris sudah bilang ya. Jadi dia ini 7 kali Piala Dunia terakhir selalu bisa lolos dari putaran grup, tetapi selalu berhenti di 16 besar. Ya udah di situ aja. Jadi orang kalau Meksiko main di Piala Dunia, orang pasti udah bisa nebak lah. Nih tim hijau-hijau ini, tim sombrero ini bakal kemana gitu. Iya, dan mereka terakhir lolos ke perempat final itu waktu mereka jadi tuan rumah. Nah, itu tahun 86. Itu eranya waktu itu yang juara Argentina ya, Diego Armando Maradona. Finalnya di Azteca waktu itu. Dan kalau kita tahu Meksiko waktu itu bintangnya Hugo Sanchez. Itu terakhir kali mereka ke perempat final itu waktu mereka jadi tuan rumah. Tapi setelah itu mau mereka itu punya banyak pemain bintang ya tetap di situ aja ya, Chicharito mereka punya. Kalau sekarang Hirving Lozano gitu kan ya. Lozano, dan kabarnya ada Carlos Vela yang Carlos Vela, tapi ini itu pemain yang memang secara mental pemain buruk ya. Kalau sekarang Raul Jimenez lah. Iya, Hirving Lozano, kemudian Raul Jimenez. Nah, ini bintang yang sekarang. Nah, Meksiko yang sekarang ini memang lebih banyak dia pemain-pemain yang tua ya, yang senior ya. Cuma tantangan mereka adalah bagaimana mereka mengatasi sindroma laga kelima. Kenapa sih disebut sindroma laga kelima? Karena mereka selalu bermain 4 kali sepanjang 7 Piala Dunia terakhir. Mereka selalu lolos ya, karena di kualifikasi itu zona mereka ya biasanya Amerika Serikat, kemudian Costa Rica, CONCACAF ya. Terus kemudian yang sekarang ya Kanada ya. Ya untuk lolos itu ya bukan suatu hal yang sulit ya bagi Meksiko ya, sebagai kekuatan besar di zona itu. Di Meksiko juga punya rekor tersendiri, dia punya Rafael Marquez yang sudah pernah main di 5 Piala Dunia berbeda. Iya betul ya, Marquez ya itu termasuk salah satu bintang besar yang pernah dilahirkan oleh Meksiko. Tapi ya memang secara tim mereka terlalu bergantung dengan pemain-pemain tuanya ya. Pemain-pemain tua sudah cukup banyak. Nah, dan kemudian juga sindroma laga kelima itu tadi sulit memang bagi Meksiko untuk bisa melaju lebih jauh lagi di Piala Dunia ini. Kalau mau lolos ya saya masih mengunggulkan Meksiko ya dibandingkan dengan Polandia ya. Tapi ya untuk mengalir lagi ya itu cukup berat. Ada fakta menarik di Meksiko itu, ada Guillermo Ochoa yang kayaknya nggak punya klub gitu, main di mana, tapi tiba-tiba ya di Piala Dunia mentas aja. Iya, itu usianya sudah sangat usur ya, 37 itu. Sudah 37. Atau jangan-jangan maskotnya ya. KPI-nya Meksiko ya sudah sampai sana aja gitu. Iya. Problem Meksiko lebih besar lagi, lebih rumit lagi tahun ini ya. Mereka 2021 itu 3 kali kalah lawan Amerika Serikat. Itu bagi orang Meksiko kalah lawan Amerika Serikat itu tabu. Ya jadi itu seperti sebuah aib lah. Ya kalau orang Indonesia itu seperti badminton kalah lawan Malaysia lah. Ya seperti itu kira-kira. Bayangkan mereka dari 4 pertemuan tahun 2001 mereka 3 kali kalah dari Amerika Serikat. Itu seperti sesuatu yang sulit diterima. Sehingga publik Meksiko tahun ini ya harapannya tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya ya. Apalagi nanti di dalam grup C ini, Meksiko akan ditantang oleh kuda hitam yang lain, yakni Polandia. Iya. Ada Lewandowski di depannya, ada Akardius Milik dan juga
Krzysztof Piatek. Ya betul, Lewandowski, Milik, Zielinski, ini apa namanya skuad Zalewski yang di sayap, yang pemain Roma yang masih muda itu 20 tahun itu, Kamil Glik, Benevento, ini banyak Szczesny, Juventus, banyak apa namanya prajurit di Serie A yang Polandia. Tapi Polandia ini problemnya mirip sama Meksiko ya. Polandia ini dia hampir nggak, meskipun dia punya Lewandowski ya, yang dia secara de jure dia adalah apa de facto maksud saya, secara de facto dia adalah peraih Ballon d'Or tahun lalu ya, 2020 ya. Korban pandemi. Korban pandemi jadi enggak ini. Artinya dia pemain yang secara individual sangat hebat. Dia pemain terbaik yang pernah, salah satu pemain terbaik yang pernah dilahirkan Polandia selain Bonik. Bonik itu juga tahun 86 ya, angkatannya Maradona. Nah, tapi memang secara tim dia masih belum bisa mengangkat. Kalau boleh orang sebut Polandia punya Lewandowski, tapi terbaik ya, prestasi terbaik bagi Polandia ya ke perempat final Euro 2016. Kalah dari Portugal adu penalti, di 16 besar menang kalau nggak salah lawan Swedia ya, adu penalti juga. Tapi kalah dari Portugal di perempat final adu penalti. Itu prestasi terbaik yang pernah diraih oleh Polandia. Apakah kira-kira nasibnya Robert Lewandowski itu sama kayak Shevchenko waktu di Ukraina? Jadi dia adalah pemain besar, mungkin jadi striker terbaik di eranya Lewandowski sekarang gitu kan. Walaupun di umurnya sudah 30-an masih jadi bomber mematikan di Barcelona. Apakah nasibnya sama seperti Adrian Mutu, terus siapa lagi tuh pemain-pemain yang bagus tapi nggak punya negara yang solid gitu? Iya betul, ya hampir mirip-mirip ya, bisa dibilang mirip seperti itu ya. Jadi kayak single-handedly gitu loh. Jadi orang tuh berharap besar sekali dengan satu orang itu, padahal dalam sepak bola itu kan 11 pemain ya, satu orang saja nggak cukup. Tapi sebenarnya kalau mau digali lebih sedikit ya, kalau mau digali sebenarnya Polandia ini juga lumayan komplit ya, dari sisi materi sebenarnya lumayan komplit ya. Tadi saya sudah bilang tadi ya, ada Zielinski, kemudian ada Milik, Arkadiusz Milik, Szczesny juga. Nah ini kan dari tengah, belakang dan depan ini kan sebenarnya komplit ya. Cuma saya nggak ngerti, mungkin ada satu kendala mentalitasnya atau apa yang membuat mereka sulit sekali untuk bisa punya prestasi bagus di turnamen besar. Satu lagi, mereka dari sisi strategi juga sebenarnya nggak punya identity yang kuat. Identity yang kuat. Piala Dunia. Betul ya. Salah satu contohnya adalah waktu mereka playoff. Nah, Polandia ini beruntung ya, karena dia dapat bye ya waktu itu karena Rusia disanksi ya. Kan dia harusnya ketemu Rusia dulu. Tapi Rusia nggak boleh ikut Piala Dunia sehingga dia langsung ketemu Swedia. Nah, waktu lawan Swedia ini penguasaan bola dia kalah sebenarnya 40% banding Swedia ya 60%. Secara permainan Swedia lebih kalah waktu itu. Kalau Faris lihat pertandingannya waktu itu sebenarnya Swedia peluangnya banyak. Cuma meskipun penguasaan bola 40%, tapi counter attack gol. Ya karena punya Lewandowski, punya Zielinski. Itu yang mungkin membuat mereka sulit sekali untuk bisa bersaing. Bisa jadi Polandia akan menjadi kuda hitam? Ya, tapi saya lebih ke Meksiko karena faktor historisnya ya. Kalau Arab Saudi ini ya sulit lah. Ya ini kita bicara soal Arab Saudi. Ya mungkin dibilang langganan Piala Dunia sebagai wakil dari Asia. Dan kali ini Arab Saudi akan main di nggak jauh dari tanahnya sendiri, dengan iklim yang sama gitu. Ya, 2010 Afrika Selatan ya, dia gagal lolos. 2014 Brasil gagal lolos, 2018 Rusia dia lolos. Tapi waktu itu tersisih ya di putaran grup, kalah dari Rusia di partai pembuka 0-5. Kalah lawan Uruguay waktu itu 0-1, partai kedua. Menang lawan Mesir partai ketiga ya, laga hiburan lah ya, daripada pulang nggak dapat poin waktu itu. Eksibisi Timur Tengah. Iya betul. Nah itu Arab Saudi yang sedikit bangga setelah 2 kali absen di
di Piala Dunia ya. Nah, mereka paling tidak bisa menunjukkan bahwa oh ini wakil Asia bisa mengalahkan Mesir ketika itu. Nah, tapi tahun ini ya boleh mereka boleh apa namanya boleh bersuka hati karena main di negara tetangganya. Tapi yang melihat lawan-lawan di grupnya kok sepertinya sulit ya. Kekuatan Arab Saudi itu di mana? Kekuatannya itu kalau Faris lihat preliminary squadnya ya 33 pemain yang dipanggil untuk uji coba sebelum nanti putaran final itu 13 diantaranya datang dari satu klub Al Hilal. Iya, jadi sepertiga squadnya itu datang dari satu klub. Bahkan di lini pertahanan itu kebanyakan tuh pemain-pemain Al Hilal. Jadi ini kayak mindah klub ke tim nasionalnya. Tapi untungnya apa? Untungnya solid. Timnya jadi solid. Sudah saling kenal ya, karena sudah biasa main di klubnya. Jadi tulang punggungnya itu memang satu klub ya. Cuma kalau dari sisi individu kekuatan teknis individunya dibandingkan dengan waktu mereka berjaya ya, waktu masa jayanya itu kalau nggak salah tahun 94 ya. 94 itu mereka lolos ke 16 besar ya. 94 itu di USA ya, di USA. Itu Said Owairan kalau nggak salah ya, Majid Abdullah kayak gitu. Itu pemain-pemain legend yang skillnya bagus. Tapi di sekarang ini dia lebih punya mengandalkan tadi itu kohesi karena pemain-pemainnya lama bareng-bareng main di klub. Diboyong lah itu sama pelatihnya ke tim nasional tuh, satu klub 13 pemain. Semacam shortcut ya. Ya betul. Jadi ini udah saling kenal ya. 6 clean sheet di kualifikasi ketiga zona Asia karena defense-nya memang bagus. Ya. Dan terakhir ada calon juara. Ini kita nggak lagi kalau soal bahas timnas ini kita nggak lagi prediksi lolos atau tidak lolos dari fase grup. Tapi sejauh mana kemudian timnas Argentina bisa berbicara di Piala Dunia terakhirnya Lionel Messi? Iya, Piala Dunia kelima buat Lionel Messi ya, panggung terakhir ya. Jadi dia bilang bahwa saya akan memutuskan sesuatu setelah Piala Dunia 2022 ini. Nah, dia sudah dapat hampir semua gelar tertinggi di kancah sepak bola. Ya terakhir 2021 dia dapat Copa America ya. Artinya sudah hampir lengkap, tapi ya krem de la krem ya. Kalau di kue itu kan ada pucuknya, itu yang paling enak, yang paling manis itu. Nah, krem de la kremnya yang diharapkan oleh si Messi ini ya Piala Dunia 2022 ini. Jadi ini gelar yang sangat diharapkan dan bukan tanpa alasan kalau publik ini mengunggulkan Argentina. Kenapa? Karena mereka dalam form yang cukup bagus ya. Sejak 2019 Copa America semifinal kalah dari Brasil, itulah kekalahan terakhir yang dialami oleh Argentina. Dan sampai sekarang belum pernah kalah lagi. Bayangkan rentang waktunya 2019 sampai dengan 2022. Cuma problemnya ini apa namanya kata pelatihnya si Lionel Scaloni ya. Scaloni ini dia sebenarnya pemainnya dulu nggak begitu bagus ya waktu jadi pemain tapi jadi pelatih ya dia cukup kuat ya, cukup strong muda, tapi bisa menaklukkan egonya bintang-bintang yang ada. Benar, dia muda, cuma dia bilang apakah rekor tidak pernah kalah itu bisa menjadi sebuah senjata bagi tim Anda? Dia bilang nggak tentu juga. Italia juga dulu rekornya nggak pernah kalah, panjang banget, tapi setelah kalah dia nggak lolos ke Piala Dunia. Dia bilang gitu. Nah itu kan ya problem kan bagi Argentina. Nah, tapi saya lihat ya pandangan saya, pendapat saya dia menjadi tim yang paling tidak dia akan melangkah ke semifinal. Kenapa? Karena ini timnya formnya lagi bagus, kemudian komplit juga ya, kita lihat ya di depan terutama ya, selain Messi, Di Maria, minus Di Maria Lautaro diragukan untuk tampil. Oh iya, Lautaro, mereka masih punya Lautaro Martinez ya, ini top form ya, berada dalam top form.
Nah, kemudian pemain muda di City itu Alvarez, Julian Alvarez. Kemudian mereka masih punya Dybala juga, Lo Celso juga masih main, ya enggak. Jadi masih komplit lah, kekuatannya masih bisa bersaing. Cuma problemnya adalah mereka ini jarang main lawan tim Eropa. Jadi dalam beberapa waktu terakhir ya. Mereka hanya main lawan tim Eropa itu lawan Jerman, kemudian lawan Italia di finalissimo ya yang menang waktu itu ya 3-0. Nah, kadang-kadang seringkali Argentina ini terpleset ketika lawan tim Eropa. Kadang kalah ya, tapi saya sih melihat bareng Messi, Martinez, Lautaro Martinez, ini pemain-pemain yang sedang berada dalam top formnya. Messi juga ya. Lisandro Martinez. Betul. Lisandro Martinez, ada Otamendi juga, ada Christian Romero ya. Ada McAllister yang baru saja mengalahkan Chelsea di Brighton Albion. Romero ya, Romero itu Spurs dulu Atalanta ya. Romero, Otamendi, Lisandro Martinez, tapi sepertinya Romero sama Otamendi yang duluan. Kipernya Martinez ya, Emiliano Martinez ya. Nah, komplit sebenarnya, komplit. Cuma kadang ada yang bilang juga bahwa kelemahannya di set piece, bola-bola atas gitu. Tapi ya itu tergantung bagaimana taktik pemain ya dalam setiap pertandingan yang akan dihadapi. Tapi materi mereka punya, ya materi mereka punya. Cadangan mereka kuat, ya enggak? Kedalaman skuad, De Paul ada, kemudian Papu Gomez ada, ya Paulo Dybala punya, komplit lah ya. Rodrigo De Paul, Leandro Paredes gitu, komplit sekali. Lo Celso juga ada, pelatihnya juga ini. Nah, formnya juga bagus, iya formnya bagus. Penampilan masing-masing pemain di klubnya ya betul. Lagi bagus-bagusnya. Dan ini juga bukan Piala Dunia di Eropa yang biasanya jadi ganjalan tim-tim Amerika Selatan. Makanya saya bilang pandangan saya pribadi satu tempat di semifinal akan menjadi milik Argentina. Pendapat saya pribadi ya. Nanti kita lihatlah seperti apa ke depan. Menarik. Karena ada satu fakta ya. Jadi kalau Messi berhasil lolos ke final, itu adalah pertandingan ke-1000-nya Messi. Wow. Bayangkan di pertandingan ke-1000 kamu itu pertandingannya adalah final Piala Dunia 2022 dan kamu juara. Dan itu silverware atau hadiah besar yang belum pernah dia dapatkan sepanjang karir dia. Jadi ini memang akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Memang banyak yang menantikan akan seperti apa tim Tenggo ini nanti di Qatar. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya Brilio Pesta Bola 2022.